Tanya Bang, kalau saya nggak pengen cerai sama istri, apa yang harus saya lakukan Bang? Istri di luar negeri kerja, sedangkan nafkah layar tetap saya kasih, KTRT juga enggak, misal dia ngotot mau cerai. Oke, ketika istri Anda ngotot ingin bercerai, dan posisinya ada di luar negeri, sudah pasti ya, nantinya dia akan menggunakan jasa pengacara. Kenapa? Karena dia nggak bisa hadir di persidangan. Nah, pengacara itu bisa mewakili seluruh proses persidangan dari awal sampai akhir dengan menggunakan surat kuasa yang dilegalisir oleh kedutaan di mana istri berada. Begitu. Maka saran saya untuk Anda yang pertama, ketika nanti ada surat gugatan datang dan surat undangan untuk sidang datang, Anda harus hadir. Dicatat, Anda harus hadir di persidangan. Jangan sampai Anda tidak hadir. Ketidakhadiran Anda itu sama artinya Anda telah membenarkan seluruh isi gugatan, gitu. Dan itu akan mempermudah proses perceraian yang dilakukan oleh istri. Dengan 2 kali sidang itu sudah putus nanti. Sidang mediasi, pembacaan gugatan ya. Kemudian nanti yang kedua langsung saksi. Anda tidak punya kesempatan untuk membantah eh, dalil-dalil gugatan istri kalau Anda tidak hadir. Maka dicatat Anda harus hadir. Ya. Yang kedua, ketika nanti surat undangan, persidangan, dan isi gugatan ya lampirannya datang ke Anda, bacalah itu, baca, kemudian dalil-dalil, ya, isi gugatan yang tidak sesuai dengan fakta, Anda harus membantah itu secara detail. Katakan istri mendalilkan terjadi pertengkaran, sebabnya apa-apa, bla 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 bla. Kalau memang tidak sesuai fakta, Anda harus membantah itu. Jawablah sesuai fakta. Kalau memang Anda masih menafkahi, jelaskan itu. Kalau memang tidak ada pertengkaran, jelaskan itu. Terutama Anda harus memang mengungkapkan bahwa masih mencintai istri dan ingin mempertahankan rumah tangga. Itu harus benar-benar kuat. Terus terkait juga pisah rumah. Sebelum berangkat ke luar negeri, apakah masih baik-baik saja, apa seperti apa, itu harus Anda jelaskan secara detail. Begitu. Yang ketiga, karena lawan Anda ini adalah pengacara, karena istri di luar negeri, maka saran saya Anda juga harus menggunakan kuasa hukum atau pengacara juga. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu Anda dalam menyusun jawaban, kemudian nanti menyusun duplik, kemudian nanti dalam hal-hal pertanyaan terhadap saksi dari penggugat. Ya, perlu ya, penting. Kenapa? Karena orang awam terkadang tidak mengetahui istilah-istilah hukum, kurang mengetahui terkait pertanyaan-pertanyaan apa yang baik untuk diajukan kepada para saksi. Begitu. Terus dalam menyusun surat jawaban, duplik itu memang ada bahasa-bahasa hukum yang terkadang orang awam tidak mengetahuinya. Kalau ya terpaksa Anda bisa jadi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan jasa pengacara, Anda mintalah bantuan kepada pos bakum di pengadilan. Jadi di pengadilan itu ada namanya pos bantuan hukum. Anda mintalah bantuan ke pos bakum untuk membantu mengetik dan menyusun ya jawaban. Anda susun dulu tapi susun dulu di tulisan, kemudian Anda ke pos bakum nanti akan dibantu untuk mengetik atau menyusun ya kalimat dengan lebih baik dan benar. Oke, yang keempat, karena persidangannya itu akan lama, ketika ada dua belah pihak kan hadir semua, penggugat dan tergugat, maka sidang itu bisa berjalan sampai 9 sampai 10 kali sidang. Dan yang paling urgent adalah sidang saksi. Karena istri ya, penggugat itu membuktikan dalil-dalilnya di dalam gugatan itu ya pada sidang pembuktian. Jadi nanti istri Anda diwakili pengacaranya akan membawa 2 saksi, kemudian membawa bukti-bukti surat terkait terkait gugatannya. Nah, Anda itu hadir, walaupun katakan Anda sudah bawa pengacara, Anda nggak wajib hadir ya kalau bawa pengacara. Tapi saran saya tetap wajib hadir. Kenapa? Karena kadang pengacara Anda bisa jadi tidak mengenal saksi yang dihadirkan oleh istri, kurang mengetahui. Tapi kalau Anda hadir kan lebih jelas. Terus
dalil-dalil ketika Anda nanti ingin menunjukkan bantahan, Anda juga harus membuktikan bantahan Anda dengan menghadirkan saksi-saksi juga, dan mungkin ada bukti-bukti yang lain. Bukti surat, mungkin foto, video, slip gaji atau dan lain sebagainya yang sinkron, yang relevan dengan bantahan yang Anda ajukan gitu. Jadi Anda lakukan semua proses itu, dan yang terakhir ya, yang terakhir usahakan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga istri untuk bermediasi, untuk mencari titik temu, silaturahmi, bermusyawarah, biar keluarga istri juga mendukung Anda untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Begitu. Semoga bisa menjawab